kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, renungan harian pada hari Selasa 13 Juli 2021. Firman Tuhan kita dengarkan tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 23 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu nampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita jalani sampai dengan sekarang di era modern ini, apalagi dinamai era revolusi industri, selalu jadi fenomena besar atau masalah besar ketika kita bicara tentang teori dan praktek. Banyak orang membahas mana lebih awal, lebih dahulu, teori atau praktek. Perkataan atau perbuatan, hati atau pikiran, dunia atau surga. Ini selalu fenomena dalam hidup kita. Masalah memilih, seperti halnya dibicarakan dalam renungan harian ini, selalu jadi perdebatan besar. Seperti ayat ini, masalah sebelah luar dan masalah sebelah dalam. Masalah luar dan masalah dalam, mana lebih penting? Umpamanya seseorang menampilkan dirinya, apakah lebih penting segi luarnya atau segi dalamnya? Selalu jadi perdebatan. Dalam kehidupan ini bukan mengatakan penampilan kita itu tidak penting, tapi ada juga orang memprioritaskan asal oke penampilan segi luar dirinya. Kalau dari segi kedalaman hati, segi dalam dirinya menjadi persoalan besar. Segi luarnya cantik, tapi di dalam bobrok. Mana lebih penting? Orang juga tidak berani membuat pilihan. Apakah segi dalam kehidupannya atau segi luarnya? Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, selalu benar dirinya di mata Tuhan dibuatnya. Di mata orang dirinya tercoreng dengan tinta hitam. Ini juga jadi fenomena. Ada orang bisa katanya kelakuannya baik tanpa bersekutu dengan Tuhan. Kebaikan seperti apa? Tentu kita bertanyakan. Inilah yang disinggung renungan harian ini, kemunafikan. Hal itu tidak kalah penting untuk mewanti-wanti agar kita orang Kristen tidak terkecoh dengan identifikasi dan pemahaman hidup yang sangat keliru. Merupakan pemahaman hidup yang sangat keliru ketika hanya menampilkan segi luar hidupnya, tidak penting segi dalam. Kita lihat saja zaman yang kita jalani sekarang, yang menyangkut masalah kejujuran pun umumnya dikisahkan atau dinyatakan kejujuran itu adalah kebohongan, atau hal menyatakan kebenaran adalah menambah musuh katanya. Muncul lagi pendapat baru
dikatakan justru musuh utama kejujuran adalah kemunafikan. Banyak orang seperti itu yang hidup di zaman ini. Kita satu persatu jangan sakit hati ketika renungan ini berkata banyak kemunafikan. Munafik artinya memodifikasi hidupnya sebagaimana keinginan dunia ini dan keinginan kedagingannya. Makanya kejujuran dikatakan di sini adalah kemunafikan atau kepura-puraan. Munafik artinya kondisi ketika seseorang menunjukkan sesuatu yang berlawanan dengan batinnya atau yang berlawanan dengan hatinya. Menunjuk sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sejatinya. Sebenarnya orangnya tidak seperti itu, tapi karena begitu besar pengaruh zaman ini, dia berubah total. Dia seperti kata firman di renungan ini, di sebelah luar benar di mata orang, di dalam penuh kemunafikan. Sehingga kemunafikan itu adalah penyakit hati yang selalu merusak. Karena tidak ada istilah munafik yang tidak berangkat dari dosa atau kejahatan. Kalau seseorang mau membangun kemunafikan di dalam dirinya, di situ dasarnya adalah sesuatu yang negatif atau yang memunculkan kejahatan. Jadi kemunafikan itu merupakan kejahatan moral yang sangat serius. Karena apa yang diucapkan mulut tidak meluap dari hatinya. Oleh sebab itu banyak kata-kata yang keluar dari mulut tidak diproduk oleh hatinya, sehingga berlawanan. Sehingga teori dan praktek berlawanan. Tidak sesuai apa yang diucapkan mulut, produk dari hati. Maka kemunafikan adalah perbuatan yang melampaui batas-batas norma-norma hidup, pelanggaran norma dan etika hidup. Sifat orang munafik merasa pejuang kebaikan tetapi full sandiwara, selalu merasa mampu berbuat baik tapi justru jahat. Orang munafik merasa pejuang kebenaran justru membenam yang tidak benar, selalu berjanji palsu. Ada begitu manusia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apalagi di zaman ini. Diekspos apa yang sudah dilakukan, diekspos kejahatan yang sudah dilakukan, diekspos juga jawabannya atas kejahatannya. Maka seolah-olah di situ dia pejuang kebenaran, padahal dia pelaku utama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seolah-olah dia pejuang kebenaran atau kejujuran, di luar bersih, di dalam busuk atau jahat. Maaf Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lebih baik tidak pala sangat penting penampilan luar, asal dikenal orang kita dikatakan baik hati. Kalau dikatakan baik hati berarti sesuai teori dan praktek, atau sesuai apa yang diucapkan dengan yang diproduk dalam hatinya. Itu sebabnya bukan hanya pendengar-pendengar firman, tapi dalam doa kalau kita membaca Alkitab selalu diakhiri dengan doa. Berbahagia orang yang mendengar firman dan yang melakukannya. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus. Begitu besar kasih-Mu. Engkau menunjukkan firman renungan harian hari ini, supaya kami lebih baik dan lebih punya pengaruh ketika kami jujur dan selalu menyatakan apa yang benar, yaitu sesuai
perbuatan kami dengan kelakuan kami, sesuai apa yang dikehendaki Tuhan. Karena itulah kehidupan ini. Tidak mungkin kami bersembunyi di dalam sesuatu yang benar, padahal sering kami tampilkan hal-hal yang tidak benar. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah apa yang diucapkan mulut selalu keluar dari hati, karena Tuhan bekerja di dalam roh-Mu, berbicara di dalam hati kami. Berkati kami pada hari ini. Berkati semua dukungan, semangat, agar kekuatan kami, imun kami bertambah, sehingga penyebaran virus COVID-19 tidak terjangkit kepada orang-orang yang percaya, yang benar-benar melakukan protokol kesehatan. Terpujilah nama-Mu, biarlah firman ini menjadi sesuatu yang berkekuatan di dalam kami melakukan semua aktivitas kami hari ini. Berkati apa yang kami kerjakan dan ampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.